Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-temanku tercinta yang selalu menyaksikan program Saiful Jamil Official di YouTube Bang Ipul. Dan kali ini program yang sangat spesial karena saya akan membahas tentang pemberitaan. Ini selalu disangkut pautkan dengan saya ya. Tapi ini memang benar pemberitaan yang sangat merugikan saya ya kalau saya boleh jelaskan, dan saya akan berbincang-bincang dengan pakar hukum. Beliau adalah lawyer. Siapakah beliau? Beliau adalah lawyer yang sudah sangat terkenal, yaitu Bapak Kasman Sangaji. Assalamualaikum Pak Kasman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Ipul. Saya biasa manggilnya Abang gini. Ini abang saya ya. Beliau ini lawyer yang sangat diperhitungkan sekali kredibilitasnya. Nah, makanya hari ini saya mau diskusi sama Abang dari sudut seorang pengacara ya tentang pemberitaan ini. Kita akan membahas seperti ini. Ini beritanya ini. Beritanya yang beredar adalah seperti ini. Oke. Nah, Bang, udah kan nonton tadi cuplikannya kan? Sudah. Oke, temanya adalah Saiful Jamil dan Susanti, atlet Muay Thai asal NTT. Di daerah kampungnya Abang ya? NTT? Bukan, saya NTB. Oh, tapi sebelahan. Sebelahan, tetanggaan. Tetanggaan ya. NTT dijemput pick up, VS dijemput Porsche. Mobil Porsche yang saya gunakan untuk waktu itu menjemput saya ya. Nah, ini gimana menurut Abang nih, coba? Ini kan berita liar banget. Nah, kadang-kadang gini, ada penonton, dia cuma nonton dari episode yang ini doang nih, yang mengenai Saiful Jamil disandingkan dengan Susanti. Kadang-kadang ada mereka nggak nonton kelanjutannya, klarifikasinya gitu. Nah, gimana menurut Abang, coba? Ya, terima kasih Bang Ipul sudah datang untuk meminta pendapat dan pandangan kita terkait dengan berita-berita ataupun informasi-informasi yang menurut Bang Ipul mungkin sesat ya. Ya, betul. Tapi sekali lagi, kesesatan informasi dan berita itu bukan karena pembaca, tetapi lebih kepada pembuat berita. Oke. Jadi harus bisa dipahami. Pemberitaan itu merupakan media pembelajaran buat kita, buat semua orang. Sumber informasi dari ujung dunia sampai ujung dunia itu adalah kita bisa tahu itu melalui pemberitaan. Kadangkala ada sebagian orang juga yang nulis berita itu sepotong dan bukan dari informasi yang kompeten, yang akurat dan kompeten. Okay. Sehingga berita-berita yang disampaikan juga berita-berita sepotong. Akibat dari berita-berita sepotong ini lalu menyebar virusnya kepada pembaca-pembaca yang kurang mau baca. Jadi hanya baca judul langsung memberikan simpulan. Itulah yang terjadi saat ini, fenomena-fenomena itu. Nggak bisa dipungkiri, banyak. Karena terutama bagi pembaca-pembaca yang kurang mau baca, itu cukup baca beritanya di atas saja komen yang bukan-bukan. Okay. Nah, kalau begini Bang, yang disalahkan siapa Bang? Kalau begitu yang salahkan ya media. Media, oke. Media, udah pasti. Kenapa media? Karena yang berita sebenarnya adalah seperti ini. Nah, tadi kan yang di depan kan udah pemberita awalnya kan seperti itu kan, atlet yang membanggakan negara kok dijemputnya pakai pick up. Bang Ipul yang bekas pernah di penjara aja dijemputnya pakai mobil Porsche gitu kan. Nah, itu kan pemberitaan liarnya seperti itu, dan ternyata ada klarifikasinya Bang dari Pemprov NTT-nya sendiri. Nah, sebelum kita minta pendapat Bang Kasman, kita pengen lihat dulu cuplikannya. Cuplikan yang sebenarnya terjadi tuh seperti ini. Silakan kita lihat klarifikasinya. Nah, kan udah jelas Bang. Ya. Nah, jadi ini siapa yang mau disalahkan Bang kalau kira-kira kayak begini? Kalau udah kejadian seperti ini kan, yang malu kan yang mengeluarkan berita pertama.
gitu. Iya dong. Karena Itu kalau nggak salah itu media besar loh. media-media besar pun kalau memang peserta atau apa ibaratnya wartawan lapangannya malas konfirmasi ke berbagai pihak, begini beritanya nih. Selalu memojokkan, merugikan orang nih. Nih, contoh nih yang kita lihat di gambar ya. Bang Ipul disandingkan dengan Atlet. Itu nggak level. Kenapa tidak level saya bilang? Berita nggak nyambung. Iya dong. Di satu sisi Bang Ipul keluar, pihak keluarga antusias menyambutnya dengan senang gembira ria, dengan kepemilikan pribadi, semua apa yang punya itu punya pribadi. Jemput dengan kebahagiaan. Lah, kalau atlet nggak nyambung. Ya dong. Ya kalau memang itu kalau memang pick up itu ke atas keinginannya atau persiapan dari Pemprov atau dari pihak konis tempat, ya itu harus terima kasih. Kecuali baru nyambung Bang Ipul pada saat keluar, ya kan, disambut oleh institusi negara atau lembaga negara itu menggunakan fasilitas negara. Itu baru bisa sandingkan. Bisa diprotes. Lah ini Bang Ipul kan yang menjemput kan pihak keluarga kan? Menggunakan fasilitas keluarga. Dan ternyata juga setelah kita kulik dari pemberitaan tentang si atlet ini, yang menyiapkan pick up itu ternyata juga dari teman-temannya. Dan negara dan Pemprov juga udah menyiapkan mobil yang lain yang lebih pantas gitu ya. Disitulah digoreng. Makanya fungsi utamanya adalah akibat dari adanya pemberitaan-pemberitaan seperti ini, kita juga sebagai pembaca harus pintar-pintar juga. Dari sumber yang bisa dipercaya. Atau minimal bacalah minimal 3 media sebagai referensi. Jangan hanya 1 media. Kalau hanya 1 media ya udah kita teradaptasi dengan berita-berita itu aja. Cobalah cari referensi media lain begini, gitu. Bang. Ini kan oke lah kita anggap bahwa ini kan sumbernya dari media. Ini sebenarnya mereka ini secara sadar memberitakan berita yang akhirnya bisa merugikan beberapa pihak. Pertama juga pihak kepada Pemprovnya jadi kan jelek. Iya. Ya kan? Dan juga dari pihak diri saya juga jelek. Iya. Nah, ini sebenarnya itu mereka secara sadar tuh gimana sih Bang nih? Kok berani-beraninya ada juga teman-teman wartawan ini yang berpikir provokasi ya, propaganda supaya pemberitaannya itu menjadi trending topik, apalagi di media sosial hari ini. Karena kalau kita mempelajari tentang teori media itu, minimal dalam teori pemberitaan itu, pembelajaran itu minimal dia menggunakan standar umum. Apa standar umumnya? Pertama, fungsi media itu harus memberikan motivasi atau minat. Motivasi atau minat ini diarahkan kepada pembaca-pembaca. Yaitu apa sih? Tidak menggunakan bahasa-bahasa yang tidak bisa dimengerti. Tidak menggunakan bahasa-bahasa yang melanggar norma. Apa norma itu? Norma sosial, norma agama, norma ada segala macam. Itu. Yang kedua apa? Gitu. Dia harus menyajikan informasi yang jelas. Real. Jadi informasi yang jelas dan real ini. Berarti ini termasuk hoax. Ini termasuk hoax. Dan kena pidana kalau menurut Abang? Kalau pakai undang-undang ITE kena pidana. Yang kena siapanya? Si pribadi si wartawan? Atau si rumah produksi pemberita ini? Bisa jadi pribadi wartawan, kan rumah produksi hanya mendapat laporan, tetapi kan di Indonesia ini kan wartawan nggak bisa kenakan tindak pidana. Karena mereka dilindungi undang-undang pers. Lah sekarang bikin gitu. Kadang-kadang orang pribadi aja bisa menyebarkan hoax. Ya, bisa kena pidana. Masa wartawan menyebarkan berita seperti itu nggak kena, berarti kan tidak ada keadilan dong Bang. Ya itulah kalau hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka dilindungi oleh undang-undang pers namanya. Berarti nggak adil dong Bang kalau begitu. Merugikan. Iya. Karena ketika kita protes di media, mereka hanya punya hak jawab. Lah, kasihan dong Bang kalau begitu dong untuk orang-orang yang menjadi korban pemberitaan media-media. Makanya saya minta itulah fungsi kita juga sebagai pembaca itu harus pintar-pintar. Pintar-pintarnya jangan membaca menyimpulkan dari satu media. Kalau menurut apa perlu diperbaiki nggak undang-undangnya untuk pers itu? Kalau undang-undang persnya sudah benar. Cuman memang yang menyebarkan berita hoax memang perlu ada revisi-revisi terhadap pasal-pasal tertentu terkait dengan penyesuaian dengan undang-undang ITE gitu. Undang-undang ITE ini kan udah langkah maju nih. Karena undang-undang ITE juga mengadopsi juga beberapa pasal dalam KUHP.
Selain juga selain bisa menyesuaikan oke gitu. oke Bang, selain pernah nggak ada kasus yang lain yang sama juga ternyata ini kesalahan dari si media yang yang Ada menyebarkan beberapa kasus. dan Ada bisa beberapa kasus. diangkat dan si pers itu kena pidana atau rumah produksinya atau rumah pemberitaannya itu bisa kena pidana. Ada beberapa kasus dulu. Jadi pers itu kena tindak pidana karena memang mereka manipulasi data dan informasi. Itu kasus apa kalau boleh tahu Bang? Dulu Ingat pernah ada tuh wartawan yang dijerat dengan pidana itu karena dia siapa? memanipulasi data dan informasi pemberitaannya, tapi tidak menggunakan undang-undang ITE. Selama undang-undang ITE yang berlaku nggak pernah ada. Karena media itu dalam bekerja dan profesinya dilindungi oleh undang-undang Dewan Pers, oleh undang-undang dengan pers ya, undang-undang pers gitu. Nah, kalau memang bagi kita memang tidak adil, iya. Kalau bicara adil, memang bagi kita sebagai korban tidak merasa adil ketika kita selalu dipojokkan dengan hal-hal yang tidak benar. Berarti Kalau kan benar kita adanya bisa nggak jadi masalah. kan, berarti kalau pemberitaan yang kita NTT ini ya, yang jadi korban adalah kepala daerah, Kepala daerah, dan juga penonton yang nonton beritanya, iya, ya kan, yang membaca beritanya. Berarti kan itu kan kalau ada korban gitu kan bisa diadukan dong Bang. bisa diadukan ke Dewan Pers. Oh, Supaya ngadu dulu ke Dewan ngadu Pers, nanti persnya akan menilai klarifikasi. orang ini layak dipecat atau gimana, Oke. atau layak masuk ke ranah hukum pidana. Nah, kalau kayak gitu adil Bang. Nah, Jadi maksudnya gitu. diklarifikasikan dulu kan ini sudah merugikan Karena berbagai ini macam bukan pihak. hanya merugikan, kalau buat saya udah kejahatan ya. Udah kejahatan Seharusnya intelektual teman-teman wartawan itu harus dipakai. ya? Oke. Apakah ini layak berita-berita seperti ini disandingkan? Oke. Kan harus diuji dari berbagai segi dong. Mhm. Nggak bisa dong main ceplok sana ceplok sini dibandingkan, lalu membuat isinya provokasi. Oke. Karena ketika mereka menggunakan kata-kata provokasi di media itu, pembaca itu kan, kalau pembaca-pembaca intelektual kayak kita masih bisa membedakan. Masih Tapi mau cari bagaimana? lagi sumber-sumber yang lain, Iya. benar nggak sih dengan pemberitaan Betul, ini? tapi kayak- bagaimana pembaca-pembaca yang memang benar-benar hanya bersumber dari berita itu? Atau cuman baca headline-nya doang, Headline doang. dia nggak mau lihat Lalu dalamnya. cuci maki kan, A, B, C, D, kan Yang isi- jelek saya. yang jelek Bang ini Ip, yang jelek Pemprov. Hmm. Ya kan nggak bagus gitu. Siap. Kita membuat Hmm. komentar di media sosial, akibat dari kesalahan jari kita berakhirnya ke penjara. Oke. Nggak boleh. Siap. Ya, termasuk terkait dengan berita-berita Bang SJ nih. Mm-mm. Jangan sampai salah komentar, jangan sampai salah tulis, Salah yang itu memberitakan. mengarah kepada kejahatan, Oke. menyerang personal Bang SJ. Karena itu berakhirnya ke penjara. Itu nggak main-main masalahnya. Oke. Gitu. Saat ini kita bebas. Dulu mungkin kita terikat, nggak bebas menyampaikan pendapat karena tidak ada media sosial. Saat ini negara seluruh dunia membuka media sosial untuk kita bereksperimen, memberikan pendapat. Mm-mm. Ya kan, semuanya diberikan pendapat. Tapi ingat, pendapat yang benar adalah pendapat yang memberikan solusi secara konkret. Bukan pendapat yang mengarah pada suatu kejahatan atau menjauhkan seseorang. Mm. Kalau Anda sudah memberikan pendapat yang jahat, Mm-mm. menyebarkan berita hoax, tidak sesuai dengan faktanya, Anda pasti berujung ke penjara. Lucu Itu, juga ya Bang ya. Kalau nggak ada klarifikasi tadi dari Pemprovnya juga, saya juga pribadi juga sedih banget ya. Masa iya sih udah udah mengharumkan nama negara, kok nggak ada perhatiannya gitu. Iya. Ya kan seperti itu. Dan ternyata malah memang ini kesalahannya dari pihak si atletnya sendiri. Iya. Dia kagak mau menggunakan keinginan dari pihak atlet, Iya. ya kan? Keinginan Nah, sama temen-temennya gitu loh, punya acara sendiri gitu kan. Padahal Pemprov ini sudah menyediakan mobil yang pantas, yang layak untuk menjemput. Kan pikiran masing-masing orang itu nggak bisa disatukan. Bang. Buat saya pribadi, penjemputan dengan helikopter atau pesawat itu sesuatu yang wah, tapi tidak dengan orang lain kan. Betul. Ya dong. Kalau kita kembali, penjemputan dengan pick up bagi saudari Susanti ini sebagai peraih medali emas PON di Papua, mungkin dengan cara jemput dengan pick up itu sesuatu yang wah, supaya bisa dikenal, dilihat oleh orang umum. Arak-arakannya iya. dibanding dijemput dengan mobil tertutup. tertutup, ya kan? Mungkin arahnya ke situ. Arahnya ke situ. Nah, kebetulan ketemu sama wartawan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Akhirnya beritanya beritanya dipotong, jadi dibuatlah begini. berita provokasi hanya untuk naikin trendingnya. Betul. Nah, buat teman-teman, tadi arahan dari Pak Kasman, apabila dapat sebuah berita, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Jadi dicari dulu kebenarannya. Akhirnya jadi
Hoax ya Hoax, ini. iya. Ini hoax dan ada pasalnya hoax itu ya. Ada. Oke kalau begitu. Hoax itu ada 5 perbuatan yang kategori hoax, berbagai macam cara. Kalau ini sebenarnya udah ini enggak? Udah apa namanya sudah masuk ranah pidana kalau untuk kasus seperti ini. Kalau Pemprov mempermasalahkan masuk. Masuk kena. Iya. Berarti udah sempurna ya untuk Udah bisa sempurna. untuk bisa dimasukkan Apalagi tindak ada yang pidana. komen-komen yang memojokkan Pemprov loh. Itu dia. Gitu. Ada korbannya, Ada korban itu korban. Pemprov Iya. karena merasa Pemprov seakan-akan tidak peduli. Tidak peduli. Ada beritanya dan ternyata ada efeknya dari pemberitaan itu kan. Jadi ngejelek-jelekin Pemprov. Secara langsung harusnya Pemprov mengakui aja bahwa efek pemberitaan itu kepercayaan publik terhadap pejabat-pejabat setempat NTT menurun. Pasti. jadi tercoreng. Jadi coreng. Gara-gara pemberitaannya tidak Iya. bisa dipertanggungjawabkan Kan itu. udah menjadi kodrat ya. Oke. Bahwa hal-hal yang hitam, negatif, yang hitam pokoknya yang jelek-jelek itu lebih cepat menyebarnya daripada hal yang baik. Siap. Walaupun kita udah kualifikasi ratusan kali, nyebarnya dikit banget. Coba berita sekali yang hitam aja, cuma seluruh Indonesia. Seru banget deh bincang-bincang kita hari ini di episode kali ini seru banget. Nanti kita akan bahas lagi berita isu-isu ya, maksudnya dalam isu ya, isu dalam pemberitaan hoax atau tidak di episode selanjutnya. Bang Kasman terima kasih banyak waktunya dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, buat saya pribadi dan juga buat Pak Kasman dan juga penonton yang ada di channel Bang Ipul, agar selalu waspada dengan pemberitaan yang beredar. Jangan gampang percaya. Saya Ipul Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.